Sholat itu media di mana kita asik dengan Allah Ta'ala. Kalau kita bisa asik dengan atasan yang manusia, apalagi ini asik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita harus malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel bersama saya Dwijaya. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi rezeki yang lancar, dan juga dimudahkan segala urusan kita semua, amin. Dan kali ini kita seperti biasa, kita ngaji bareng, ngaji bersama untuk menambah ilmu agama kita, menambah wawasan kita, dan juga menambah keimanan kita semua, amin. Dan kali ini saya akan reaction video kajian dari Bapak Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim atau yang biasa dipanggil dengan Gus Baha. Yuk langsung saja kita simak kajian berikut ini. Apa artinya sholat kalau kita masih melakukan kemungkaran? Itu salah besar. Sholat itu wajib. Dengan Anda sholat itu sudah mengurangi kemungkaran Anda, karena Anda tidak melawan ketentuan Allah Ta'ala. Orang mau sholat artinya dia menstatuskan diri sebagai hamba Allah, teken kontrak, kalau saya ini hambamu ya Allah, anta robbi, iya karena butuh, iya karena nasta'in. Soal salah ya salah aja, sama kita ini hamba Allah yang mengakui kalau Allah itu Tuhan, kita hamba. Dan barokahnya pengakuan itu insya Allah di cerita-cerita syafaat, kalau kita dosa atau apa insya Allah dapat syafaatnya Rasulullah SAW, karena kita tidak pernah lari dari status kehambaan. Ya, setuju sekali dengan kata dari Gus Baha tadi, bahwa dengan sholat kita itu termasuk tidak melawan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita ini seorang hamba yang wajib bersujud kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, meskipun kita itu sholat tapi masih sering salah, ya kita akui kita adalah manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Yuk kita lanjut. Jadi kalau Anda sholat kok masih sering salah, dan saya yakin semua orang juga gitu, kalau nggak nabi, nggak wali, itu ada ya kesalahan-kesalahan yang tidak fatal-fatal banget, karena ada kebaikan yang Anda lakukan, yaitu ketika Anda dipanggil, Anda istijabah, Anda mengiyakan dengan menghadap. Ya, itu sudah bagus. Nah, setelah menghadap ternyata disuruh apa itu tidak nurut. Disuruh apa nggak nurut itu satu kesalahan yang tidak mengganggu poin pertama tadi, Anda menghadap. Sehingga banyak cerita di hadis-hadis, ada sahabat yang zaman itu tidak soleh-soleh banget. Zaman itu ketika Nabi, saya ini mau sholat ya Rasulullah, tapi jangan diminta berhenti dari begini-begini. Beliau menyebutkan sekian kemungkaran sahabat tadi. Nabi komentarnya itu sayan hahumayakul. Nanti kalau sering sholat lama-lama ya enggak begitu itu. Iya, betul sekali. Jika kita taat melaksanakan sholat, apalagi dengan khusyuk, insya Allah itu akan menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kepribadian, perilaku kita itu akan bertambah menjadi lebih baik lagi. Lama-lama akan menjadi lebih baik, ya pelan-pelan gitu. Ya seperti kisah dari sahabat Nabi Muhammad SAW, itu ada sahabat Nabi yang mau sholat tetapi gak boleh dilarang untuk mencuri. Jadi dia itu ya sholat ya mencuri, tapi lama-kelamaan si sahabat tadi yang sering mencuri itu, dia itu merasa malu kepada Allah SWT karena dia mencuri. Jadi lama-kelamaan kebiasaan mencurinya itu akan berkurang dan sampai menghilang, akhirnya nggak akan mencuri lagi. Sudah nggak mencuri lagi, jadi sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, merubah diri kita itu menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Yuk kita lanjut. Jadi harus Anda mulai berpikir bahwa apapun nikmatnya orang nggak sholat, nikmatnya orang nggak puasa, itu bukan nikmat sejati. Nikmat sejati ya saat kita dianugerahi Allah bisa. Jadi zaman harus berpikir gitu.
Sehingga tidak pernah kepikiran mereka lebih keren ketimbang kita, keren kita. Berlatihlah berpikir ketika Anda ditakdir Allah sholat, itu yakinilah itu nikmat terbesar dibanding yang mapan tapi tidak sholat. Itu tanamkan. Ya, terkadang kita ini sering berpikir atau kadang-kadang juga berpikir seperti itu. Ada teman kita yang nggak sholat, itu dia lebih sukses daripada kita. Dia cepat kaya, sudah punya rumah, sudah punya mobil, kendaraan, dan lain-lain. Tetapi kita yang selalu taat, melaksanakan sholat, gak pernah meninggalkan, itu kok masih gini-gini aja gitu. Ya, seperti itulah pemikiran secara manusiawi. Tetapi itu perlu kita ingat bahwa seperti kenikmatan selain sholat itu bukanlah kenikmatan sejati. Jadi jangan berpikir kalau hidup mereka itu lebih enak kalau nggak sholat. Jangan-jangan itu adalah istidraj. Itu suatu kenikmatan yang membuat mereka itu lupa diri dan juga lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita seperti itu ya, meskipun nanti kita diberi kenikmatan yang mungkin kaya raya, kemudian hidupnya sudah enak lah, tetap jangan tinggalkan sholat. Begitu ya, meskipun sesibuk-sibuknya kita itu jangan pernah meninggalkan sholat. Yuk kita lanjut. Sholat itu media di mana kita asik dengan Allah Ta'ala. Kalau kita bisa asik dengan atasan yang manusia, apalagi ini asik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita harus malu kalau sholat tidak asik. Kita ketemu orang yang kita hormati saja asik, masa ini ketemu Allah Ta'ala tidak asik. Sehingga dulu bawaannya orang dulu itu kalau sholat untuk tidak cepat itu harus diperintah. Dulu para nabi, para sahabat kalau sholat itu lama-lama. Sehingga sampai nabi yang turun tangan, wahai para sahabatku, kalau kamu jadi imam jangan lama-lama. Karena dulu semua orang itu penikmat sholat. Sehingga untuk tidak lama itu nunggu diperintah. Kalau kamu jadi imam jangan lama-lama, kasihan makmumnya. Nah sekarang alhamdulillah tanpa dilarang sudah cepat semua. Ini sudah ada kemajuan, ini sudah maju sekali ini, nggak usah dilarang sudah cepat. Dulu itu saking asiknya orang sholat, untuk supaya agak cepat itu harus ada perintah dari nabi. Kalau kamu jadi imam jangan lama-lama. Ya, itu kita kebanyakan dari kita ini kadang-kadang atau bahkan sering ketika sholat itu selalu terburu-buru, cepat sekali itu rasanya. Kayak sholat itu nggak menikmati sama sekali, hanya sekedar menggugurkan kewajiban, cepat sekali. Ya, kita belajarlah supaya untuk menikmati sholat yang khusyuk itu gimana, kita menghayati bacaan-bacaan di dalam sholat. Insya Allah sholat itu akan menjadi enak, menjadi tenang gitu, membuat hati kita tenang. Tapi untuk yang sholat berjamaah, untuk imam itu diusahakan jangan terlalu lama, karena makmum itu punya kepentingannya masing-masing. Ada yang terburu-buru dalam pekerjaan, atau ada seorang ibu yang meninggalkan anaknya di rumah, ada kepentingan pribadi masing-masing. Jadi untuk imam sholat jangan terlalu lama, yang sedang-sedang sajalah, baca surat yang pendek-pendek, mungkin surat Al-Kafirun, surat Al-Annas, Al-Falaq gitu yang sedang-sedang saja. Dan terima kasih telah mendengarkan kajian dari Bapak Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, atau yang biasa dipanggil dengan Gus Baha. Dan semoga dari kajian tadi bisa menambah ilmu, wawasan, dan keimanan kita, supaya kita itu lebih khusyuk lagi, lebih menikmati lagi untuk melaksanakan sholat. Intinya itu selalu jaga sholat, jangan sampai kita tinggalkan, karena itu adalah status kehambaan kita kepada Allah. Kita itu hamba, jadi harus bersujud kepada Tuhan kita, yaitu
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak boleh melawan ketentuan Allah gitu. Dan sampai di sini dulu reaction ceramah kita kali ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk Anda. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai di sini dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.